orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di minggu ini kita diperkenankan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam terang tema Yesus berkuasa atas alam semesta. Kekasih Tuhan sekalian, pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mendengarkan lagu ini? Atau bagi Bapak Mama yang mengalami usia muda di tahun 70-an, lagu ini pasti tidak asing lagi. Sebuah tembang lawas yang pernah dipopulerkan oleh seorang penyanyi almarhum Chrisye dengan judul Badai Pasti Berlalu. Lagu ini sangat terkenal bahkan sampai hari ini. Tembang kenangan yang sangat populer di tahun 1977 ini, dia tidak saja enak didengar, tapi kalau kita perhatikan syairnya, irama musiknya, bahkan begitu kuatnya pesan yang ada dalam lirik lagu tersebut. Dari judulnya saja sudah luar biasa, apalagi pesan yang terkandung di dalamnya. Yang mau disampaikan dari judul lagu tersebut adalah di mana pencipta lagu ini ingin memiliki sebuah keyakinan yang kuat bahwa sebanyak apapun masalah yang kita alami, seberat apapun pergumulan yang menerpa kehidupan yang digambarkan dengan kata badai itu, toh di satu waktu nanti akan tiba waktunya badai yang berat itu, pergumulan yang sangat berat itu akan berlalu dan berakhir juga di hidup kita. Artinya pesan yang terkandung dalam lagu tersebut mau menyatakan bagi saya dan kekasih Tuhan sekalian bahwa tidak selamanya hidup kita itu badai terus. Tidak selamanya menangis terus. Tidak selamanya ada dalam beban berat terus menerus. Tidak. Karena ada satu waktu di mana beban itu tidak lagi ada bersama kita, dan Tuhan menggesernya, mengangkatnya, menggantinya dengan kelegaan. Siapa di antara kita yang ketika berbeban berat, dia tidak ingin ada kelegaan dalam hidupnya? Saya pastikan tidak ada yang mau. Karena jujur, secara normal, setiap manusia secara wajar selalu ada keinginan untuk tiba pada masa yang disebut sebagai kelegaan. Masa di mana orang lepas dari kesulitan hidupnya. Dan ini merupakan dambaan setiap orang. Ini merupakan kerinduan setiap orang, dan ini wajar. Karena tidak ada satu orang pun yang ingin berlama-lama atau terus hidup dalam pergumulannya yang berat. Karena itu dalam doa-doa kita biasanya kita katakan, Tuhan, lalukan beban yang berat ini daripadaku. Tuhan, tolong beta selesaikan beban berat ini, karena beta susah sanggup lagi. Dalam kelemahan dan keterbatasan yang demikian, kita dihantar pada satu kesadaran bahwa di kenyataan hari ini manusia memang tidak akan pernah dilepaskan dari yang namanya masalah yang berat. Terkadang dalam perjalanan hidup dan iman kita, saya dan kekasih Tuhan hanya merindukan pergumulan-pergumulan yang ringan. Kalau ringan orang masih bisa senyum, kalau ringan orang masih bisa bekerja, kalau ringan orang masih bisa melayani Tuhan. Tapi ini tidak berlaku ketika kemudian orang berada dalam situasi pergumulan hidup yang hebat. Biasanya orang menjadi lemah dan tidak kuat. Apalagi kekasih Tuhan sekalian, di zaman ini pergumulan setiap orang bisa berbeda satu dengan yang lainnya, dan itu akan mempengaruhi cara kita memandang pergumulan-pergumulan hidup kita.
Ada yang punya masalah rumah tangga, keluarga, pasangan yang selingkuh. Ada yang bergumul di usia tertentu, kapan beta dapat jodoh. Ada yang bergumul dengan keuangan, kenaikan BBM yang berdampak luar biasa bagi kenaikan segala sisi kehidupan kita yang membutuhkan uang. Ada yang mungkin punya pergumulan yang berat di pekerjaan dan bisnis, sakit, penyakit, studi, masa depan dan karakter anak-anak, entah bagaimana jadinya. Sadar atau tidak, terkadang masalah menghampiri saya dan saudara itu tanpa diundang. Terkadang tak uju saja, itu masalah bisa menerpa kehidupan kita. Jangankan tiba-tiba, terkadang satu masalah belum selesai, Tuhan sudah menaruhkan lagi masalah yang kedua, masalah yang ketiga, yang membuat kita sungguh tidak kuat dan tidak berdaya untuk menghadapi perjalanan hidup ini. Kadangkala kekasih Tuhan, masalah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Dan sebagai manusia, kita tidak menginginkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena begitu masalah menerpa, ada masalah bagi psikis kita, emosi kita, mental kita, kehidupan kita akan bermasalah. Kalau orang yang ada dalam pergumulan, dia bisa bingung, dia bisa stres karena tertekan, dia bisa menangis berhari-hari, dia bisa lemah, tidak berdaya dan gelisah, dan bahkan bukan tidak mungkin dalam ambang batas ketidakmampuannya, dia berpikir untuk lebih baik beta bunuh diri saja di jembatan Liliba. Karena orang merasa tidak kuat lagi, orang merasa tidak sanggup lagi dengan beban-beban hidup yang sangat berat, stresnya berlebihan, sampai-sampai tidak bisa mengelola iman dan pengharapan untuk memandang kepada Tuhan. Di saat saya dan saudara mengalami penderitaan, satu ekspresi yang lazim terjadi, sebagai manusia kita lemah, itu pasti. Apa buktinya? Kalau orang ada masalah, dia susah senyum, betul. Kalaupun dia senyum, itu senyum yang tidak total dari hatinya. Karena beban itu merampas senyumnya, beban itu merampas sukacitanya, beban itu merampas damai sejahtera dalam hatinya. Dia tidak punya kekuatan untuk kemudian menahan derita yang dialami. Tidak ada kekuatan kekasih Tuhan. Dalam perjalanan hidup iman kita butuh iman. Kita butuh pengharapan untuk memandang kepada Tuhan bahwa sekalipun perjuangan yang kita jalani tidak mudah, tidak mengenakan, tapi itu tidak membuat kita lemah. Terkadang kaki kita sulit untuk melangkah, jalan kita tertatih-tatih, terseok-seok, tidak ada kekuatan, karena masalah itu bertubi-tubi menghampiri hidup kita. Kalau masalah yang satu belum selesai, lalu datang masalah yang lain, tingkat kelemahan kita akan semakin menanjak naik ke atas, dan kita tampak tidak berdaya. Namun kekasih Tuhan sekalian, pada kondisi hidup yang berat seperti itulah kita dihantar bahwa sesungguhnya manusia diperhadapkan dengan keterbatasannya. Ketika masalah itu semakin berat, kita justru akan merasa bahwa kita ini tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tidak bisa mengandalkan kemampuan kita, tidak bisa mengandalkan sederet kelebihan yang ada pada kita untuk menyelesaikannya. Karena jangan lupa, kita manusia yang terbatas ajalnya. Karena itu di titik ini kita harus sadar, bangun kekuatan, bangun pengharapan bahwa saya dan kekasih Tuhan sekalian sangat membutuhkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Berikan kekuatan bagi kita untuk sanggup mengubah keadaan yang tadinya sulit penuh air mata, diganti dengan keadaan yang mendatangkan kelegaan. Kondisi kelemahan berada dalam pergumulan yang hebat
sinodal di mimbar-mimbar bumi di hari ini. Saat dimana digambarkan bahwa para murid waktu itu berada di tengah danau, dan ketika mereka akan menyeberang ke tempat sebelah, ada tantangan di situ, ada pergumulan di situ. Mereka harus berjuang melawan terjangan maut yang mengancam hidup mereka, karena di tengah danau ada angin ribut dengan gelombang yang menembus masuk dalam perahu mereka. Sudah tentu, kekasih Tuhan sekalian, para murid mengalami masalah yang tidak ringan, berat. Di tengah danau dengan angin ribut, dengan gelombang air yang masuk ke dalam perahu antara dua, sampai seberang atau tetap dan tenggelam, mati. Itu saja yang akan terjadi. Dan mereka ada dalam ketakutan yang amat sangat. Saat mereka diterjang angin ribut yang membahayakan, disampaikan sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut. Kekasih Tuhan sekalian, sekonyong-konyong artinya awalnya itu danau tenang. Awalnya danau itu biasa dan nyaman untuk diseberangi. Tetapi sekonyong-konyong, tiba-tiba angin mengamuk. Danau itu bergelora dan mereka antara hidup dan mati. Tapi di perahu itu ternyata ada Yesus. Tetapi posisi aktivitas Yesus waktu angin ribut melanda, dicatatkan Yesus tidur. Kondisi geografis Danau Galilea dan sekitarnya di waktu itu 2000 tahun yang lalu itu memungkinkan badai itu terjadi sewaktu-waktu. Tidak ada tanda-tanda awal yang menyertainya. Karena itu dalam tempo singkat, air yang tenang, angin yang tadi sepoi-sepoi, dia bisa berubah menjadi bergelora dan menggoncangkan apa saja yang ada di danau itu. Bagaimana perasaan para murid yang ada di perahu itu? Singkat kata, mereka takut karena ancaman aroma kematian mendekat dialami oleh para murid bersama Yesus saat angin ribut melanda. Tapi apakah Yesus diam untuk melihat semuanya itu? Tidak. Nats pemimpin kita tadi yang terbaca dari pasal 8 ayat yang ke-26b mengatakan pada kita, Yesus menghardik angin dan danau itu. Angin ribut tadi berubah dan danau itu menjadi teduh sekali. Di sini kita menyaksikan kekasih Tuhan. Terkadang ada badai berat dalam perjalanan hidup kita. Angin ribut goncang perahu kehidupan kita antara hidup dan mati. Tetapi ketika kita tahu bahwa Yesus hadir di perahu hidup kita, Yesus ada bersama dengan kita, pertolongan itu akan ada, mujizat akan nyata, jalan keluar akan muncul, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena itu kekasih Tuhan sekalian, bagaimana caranya agar saya dan kekasih Tuhan sekalian dapat berjalan mengatasi masalah hidup, badai hidup kita bersama Tuhan Yesus yang adalah penguasa dan raja atas alam semesta. Tuhan berkuasa atas apapun, bahkan Dia berkuasa atas pergumulan hidup kita. Hari ini Dia kasih beban hidup, tapi Dia sanggup juga menyelesaikan pergumulan itu lalu dari hidup kita. Apa refleksi firman Tuhan bagi kita? Cuma yang diberkati Tuhan. Kalau dari bagian firman Tuhan ini kita diingatkan, saat badai datang, berseru pada Yesus, beromong dengan Yesus, kesal di Tuhan Yesus. Pada saat ada angin ribut yang berat, yang datang tiba-tiba melanda kehidupan kita. Di titik ini kekasih Tuhan kita mesti sadar, karena Tuhan itu melatih kita beriman melalui masalah. Kualitas iman saya dan saudara itu diukur dari seberapa kuat kita menghadapi pergumulan
Perahu para murid dihantam badai dan gelombang. Angin ribut dan gelombang membuat mereka basah kuyup di perahu mereka. Dan dalam kondisi kritis para murid berteriak. Karena kan angin ribut, harus berteriak minta tolong. Seperti yang disebutkan di ayat yang ke-25. Kalau kita membayangkan kondisi di tengah danau, tentunya para murid akan berteriak, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Tuhan tolong kita, sedikit mereka musuh mati. Mereka khawatir, mereka tidak akan selamat karena angin ribut itu. Suatu perkara yang sulit dan tidak mungkin mereka pecahkan. Bagaimana mungkin mengendalikan alam yang sementara goncang karena angin ribut? Ancaman bahaya berupa gelombang tinggi karena angin ribut menghantam perahu mereka sampai perahu mereka hampir tenggelam. Tadi naik perahu tenang, damai, tapi tiba-tiba gelombang datang, semua yang tenang dan damai itu sirna, diganti dengan teriakan, Tuhan tolonglah kami. Sedikit lagi kita binasa, teriakan takut mati. Kekasih Tuhan sekalian, siapapun di antara kita pasti tidak ingin untuk mengalami dan dihantam pada situasi yang menakutkan seperti itu. Terkadang Tuhan mengizinkan saja kekasih Tuhan mengalami keadaan tersulit dalam hidup ini bukan tanpa tujuan. Ketika Tuhan mengizinkan si A mengalami pergumulan, si B mengalami pergumulan, supaya kita belajar mengarahkan hati dan iman kita bergantung pada pertolongan Tuhan. Saya ingat kisah tentang tragedi Cantika 77 di seputaran laut Naitliu. Kita berduka karena tragedi itu. Kapal yang terbakar karena AC yang bermasalah. Dan ada banyak keluarga yang kehilangan orang-orang yang mencintai. Artinya, masalah bisa datang dalam hidup saya dan saudara sekonyong-konyong. Kita tidak pernah tahu kapan badai masalah, tantangan itu datang tanpa permisi, tanpa diundang, datang tiba-tiba, mendadak mengejutkan kita. Kalau ketemu tahu besok ada masalah, ketemu sosial. Tapi kalau masalah itu datang tiba-tiba, ketemu terkujung, ketemu stres, bahkan ketemu sekuat, cemas, panik, dan takut. Namun ingatlah kekasih Tuhan, terkadang Tuhan memakai masalah untuk tarik saya dan saudara dekat kepada Tuhan. Karena terkadang ketika hidup kita nyaman, hidup kita baik, kita berada dalam keadaan yang lancar, bisa saja hati kita terikat pada diri kita, terikat pada kemampuan kita, sampai-sampai kita melupakan akan Tuhan. Masalah Tuhan izinkan supaya tarik saya dan saudara dekat kembali dengan Tuhan. Masalah atau badai akan menyadarkan kita betapa lemah dan terbatasnya kita sebagai ciptaan. Saya butuh Tuhan. Bukan berarti saya pendeta tidak punya pergumulan. Pergumulan yang sangat berat. Badai yang membuat tertatih pun pernah saya alami. Tapi kalau pandang Tuhan, saya kuat. Kalau pandang masalah, saya tidak kuat. Tapi kalau pandang kepada Tuhan, andalkan Tuhan itu menjadi berbeda. Terkadang kekasih Tuhan, badai hidup dari ringan sampai berat hanya bisa diselesaikan dalam Tuhan. Itu rumusnya. Sekuat-kuatnya ketolong, sehebat-hebatnya ketolong, masalah berat hanya bisa diselesaikan dalam pertolongan Tuhan. Karena itu, ingat Tuhan, datang pada Tuhan, berseru dalam doa kepada Tuhan. Katakan, Tuhan tolong beta. Tuhan tolong beta pun keluarga. Tuhan tolong angkat beta pun beban hidup. Berseru, kesal Tuhan, seberat apapun pergumulan hidupmu. Kadang-kadang kalau cerita di orang lain tambah buku kiri kanan tambah tak enak. Kalau cerita di orang lihat,
lapor pergumulan kita di Tuhan, kesal beban hidup kita di Tuhan, karena kita tidak punya kuasa menyelesaikan beban hidup kita. Dari bacaan ini juga kita diingatkan kekasih Tuhan di ayat yang ke-26. Jangan takut, ayo bangkitkan iman, karena Yesus berkuasa atas alam semesta. Ada dua kata kunci. Jangan takut, bangkitkan iman. Karena apa? Tuhan Yesus yang kita sembah berkuasa atas segala yang ada di dunia ini. Biasanya, ketika saya dan saudara ada dalam pergumulan dan beban hidup yang berat, kita biasanya dikuasai oleh keraguan, kebimbangan. Kalau masalah berat itu biasanya kita bilang begini, kira-kira beta masalahnya ini bisa selesai kosong deh. Kira-kira Tuhan sanggup tolong beta kosong deh. Beta sudah capek berdoa, beta sudah capek meminta, beta sudah bosan dengan semuanya untuk menunggu. Kita dikuasai oleh keraguan. Bahkan terkadang kita lupa bahwa Dia ada dan berkuasa. Ini wajar, karena sama seperti para murid 2000 tahun yang lalu, mereka juga ada dalam keraguan kepada Tuhan. Di ayat yang ke-26, dengan tegas Yesus mengatakan kepada murid-muridnya yang sementara takut dan meragukan kuasanya, Yesus bilang begini, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Pertanyaan ini sepatutnya membuat kita berefleksi. Tuhan mau kita benar-benar percaya kepadanya. Percaya itu kasih Tuhan. Orang percaya belum tentu percaya kepada Tuhan. Belum tentu. Kita menyebut kita orang percaya, tapi belum tentu dalam pengalaman hidup kita benar-benar orang yang percaya dan menaruh iman kepada Tuhan. Belum tentu. Labelnya orang percaya, tapi tindakan iman kurang percaya. Dan Tuhan rindu kita benar-benar percaya kepadanya dan tidak meragukan kuasa dan kebesarannya. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menyelesaikan pergumulan hidup kita. Kekasih Tuhan, Dia kenal kita. Suami saya terbatas kenal saya. Keluarga bapak mama terbatas kenal bapak mama. Sahabat bapak mama terbatas kenal bapak mama. Tapi Tuhan tidak terbatas kenal kita. Tuhan tidak terbatas untuk menyelami pergumulan yang kita alami. Dia tahu dengan persis. Dia merasakan penderitaan kita. Karena Dia tahu dan peduli dengan pergumulan hidup kita. Tema minggu ini, Dia berkuasa atas alam semesta. Apapun itu, Tuhan berkuasa atas hidup saya. Tuhan berkuasa atas hidup bapak mama, bahkan alam semesta. Cuaca, segala yang ada di alam ini, Tuhan punya kuasa. Ayat 27 membuktikan. Ketika angin ribut itu diredakan, mujizat terjadi. Dan mereka bilang, orang apakah dia sehingga angin dan badai taat kepadanya. Kekasih Tuhan sekalian, siapa yang ada di atas perahu itu? Para murid heran dan takjub karena angin saja taat dan dengar kuasa Tuhan. Yang ada di atas perahu itu para nelayan-nelayan handal. Para murid Yesus kan nelayan. Kalau nelayan artinya mereka bisa untuk mengatasi pergumulan di danau ataupun laut sekalipun, karena mereka nelayan. Tapi walaupun para murid sudah lama akrab dengan laut, akrab dengan danau, kehidupan mereka sebagai nelayan tidak menjamin mereka punya kuasa atas alam semesta. Para murid tidak berkuasa atas alam ini, tetapi hanya Tuhan Yesus yang dapat berkuasa atas alam semesta dan meredakan angin ribut di tengah danau. Apa artinya? Ketika badai hidup sangat berat datang, terkadang saudara mulai berpikir di otak kita,
meragukan kuasa Tuhan. Iman kita berkurang. Kita ragu, sulit percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita tidak fokus untuk percaya pada kuasa Tuhan, pemilik alam semesta ini. Itu sebabnya ada banyak orang yang stres, ada banyak orang yang depresi, bahkan mau bunuh diri, karena tidak sanggup untuk memandang pada kuasa Tuhan. Sadarkah kita, kekasih Tuhan sekalian, iblis itu pintar. Kalau anak-anak Tuhan punya masalah, iblis itu raja tipu muslihat. Dia akan manfaatkan keraguan kita. Dia akan manfaatkan kebimbangan kita supaya kita tenggelam dalam pergumulan hidup kita. Iblis bisa menghancurkan kita dari dalam. Tak usah percaya lagi, tak usah rajin melayani Tuhan lagi. Kalau ini masalah sesuatu sampai habis-habis, pilih melayani Tuhan. Bab tua belum tahu jawab-jawab nih. Iblis mengganggu kita. Iblis menggoda kita supaya tidak memandang kepada Tuhan. Kita ragu untuk melangkah, bahkan kita tidak lagi menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Semestinya kita renungkan kata-kata Tuhan Yesus di ayat 26. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Mengapa engkau harus takut? Mengapa engkau harus kurang percaya? Saatnya kepercayaan itu kita bawa kepada Tuhan Yesus secara total. Jangan setengah-setengah beriman, karena Dia peduli dengan pergumulan hidup kita. Amin. Kekasih Tuhan, kalau beriman itu jangan hanya di doa saja. Tuhan tolong beta yakin Tuhan selesaikan pergumulan hidup beta. Amin. Begitu amin, kita bilang, tahu Tuhan bisa selesaikan kosong deh. Iman kita hanya sebatas doa semata, tidak sampai pada tindakan. Ingatlah kekasih Tuhan, Yesus berkuasa atas masalah hidup kita. Yang terakhir, kekasih Tuhan sekalian, dari bacaan ini sebenarnya saya dan saudara diingatkan, yakinlah kalau Tuhan Yesus ada dalam perahu hidupmu, beban seberat apapun, Dia tidak akan bertahan selamanya di perahu hidup kita. Tapi syaratnya, kalau Yesus ada di perahu hidup kita, kalau kita kasih keluar Tuhan Yesus dari hidup kita, masalah itu tidak kunjung selesai. Tapi kalau kita hadirkan Yesus di atas perahu hidup kita, yakin, iman, bahwa badan terberat itu tidak akan bertahan selamanya. Seringkali ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita meragukan Tuhan. Padahal Dia tahu pergumulan hidup kita. Dia juga tahu bahwa para muridnya sementara berada dalam bahaya dan pergumulan yang berat. Karena itu rasa peduli Yesus ditunjukkan dengan perkataannya di ayat yang ke-26. Lalu bangunlah Yesus. Awalnya Yesus tidur. Kekasih Tuhan, kadang ketika kita ada dalam pergumulan berat, kita merasa Yesus tidur. Yesus tidak bikin apa-apa. Yesus tidak bertindak dengan pergumulan hidup kita. Kita merasa Yesus tidur dan tidak melihat penderitaan kita. Tapi bacaan ini kasih ingat, Dia sanggup bangun hardik badai hidup kita dari perjalanan hidup kita. Maka danau hidup kita menjadi teduh kembali. Ada saatnya badai melanda hidup orang percaya, tapi ada saatnya badai hidup itu pergi. Kekasih Tuhan sekalian, terkadang ketika orang punya badai hidup, dia sulit untuk tenang. Orang yang tidak tenang tidak akan melihat kehadiran Tuhan. Orang yang tidak tenang tidak akan belajar percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak tenang sulit melihat kuasa Tuhan. Karena itu kita mesti sadar, tanpa Tuhan, saudara tidak akan
kita kuat untuk melangkah. Dengan Tuhan kita pasti bisa mengalami mujizat. Tuhan Yesus sanggup bangun. Tuhan Yesus sanggup berkuasa untuk menghardik angin ribut di hidup kita, agar damai dalam perjalanan hidup kita menjadi tenang dan teduh. Kita tenang ketika badai berlalu dari hidup kita. Di kenyataan, terkadang kita berjumpa ada orang yang punya badai hidup yang sangat berat, tapi dia masih bisa senyum. Ada orang yang kita lihat yang punya pergumulan keluarga itu sangat-sangat membuat dia tertatih-tatih, tapi dia masih bisa bersuka cita. Kenapa? Dia masih bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Karena ketenangan dan sukacitanya bukan bergantung pada dirinya, tapi ketenangan dan sukacitanya saat ada badai hidup bergantung kepada Tuhan, sumber ketenangan. Orang yang bergantung pada Tuhan Yesus akan mendapat ketenangan dari Tuhan. Adakah hari ini kekasih Tuhan sekalian, kita sementara tidak tenang dengan badai hidup kita? Kerja sok tenang, melayani sok tenang, sekolah sok tenang, kerja kebun dan sawah tidak tenang karena badai hidup yang melanda. Kita bisa tenang. Yang penting kita arahkan mata iman kita kepada Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan segala soal kita. Pujian saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat bisa terjadi. Tanpa Tuhan kita tidak akan kuat menghadapi badai hidup sendirian. Bahkan ketika seluruh pintu-pintu yang kita pandang dia bisa terbuka itu menjadi tertutup, Tuhan sanggup membuka dan menghadirkan pintu yang lain yang tidak kita duga untuk menyelesaikan pergumulan hidup kita. Markus 9 ayat 23, sebab tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kuasanya terbuka untuk pendeta, terbuka untuk seluruh jemaat, tanpa pandang tua ataupun muda, tanpa pandang kaya ataupun miskin. Tuhan sanggup menolong kita karena tidak tersembunyi kuasa Allah. Menutup khotbah ini, saya ingat sebuah lagu pendek, tak tersembunyi kuasa Allah. Bisa kita menyanyi sama-sama? Oh, ini lagu menutup khotbah ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain Yesus tolong, saya juga. Tangan Yesus terbuka, menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Katakan, tak tersembunyi kuasa Allah. Yang memiliki kuasa yang tidak terbatas, yang sanggup menolong, mengangkat pergumulan hidupnya kapanpun dalam kalender kuasa Tuhan. Ada
imani bahwa Dia berkuasa atas alam semesta. Di slide yang terakhir, kekasih Tuhan sekalian, saya sampaikan tulisan berwarna biru. Jemaat tolong membaca tulisan berwarna merah di slide yang terakhir. Jangan biarkan iman dan pengharapan kita kandas. Tidak ada badai yang menentang. Jangan habiskan energi meratapi badai. Sekalipun angin ribut melanda, tetap tenang, karena kita bergantung pada Dia yang berkuasa atas alam semesta. Angin ribut pun tunduk kepadanya. Masalah hidup kita pun, badai pun sanggup dilalukan dari hidup kita. Selamat beriman pada Dia yang berkuasa atas alam semesta.